Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asofil anbiya'i wal mursalin. Wa imaman mutakin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rohmatul Maula. NIM saya 2201001. Prodi PAI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sunat hayat dan sunat abad sholat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah Bapak dosen pengampu Bapak Haji Ade Saipul Mukmin MAG. Salam Bapak. Baik, langsung saja. Sebelumnya, apa sih itu sunat sholat? Sunat sholat adalah ucapan atau gerakan yang dilaksanakan di dalam sholat selain rukun-rukun sholat. Sunnah sholat terbagi menjadi dua, yaitu sunat hayat dan sunat abad. Ada 3. Yang pertama yaitu tasahud awal, termasuk duduknya dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membaca doa kunut beserta berdirinya dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan keluarga beliau. Yang ketiga, yaitu membaca sholawat di dalam tasyahud akhir kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan apa sih itu sunat hayat? Sunat hayat adalah amalan sunnah di dalam sholat yang apabila terlupakan tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Apa saja sih yang termasuk ke dalam sunat hayat? Ada 17. Yang pertama, mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan bangun dari tasyahud awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan beserta jari-jarinya di atas tangan kiri dengan menyejajarkan kedua pergelangan tangan dan menempatkannya di bawah dada. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Yang keempat, membuka kedua matanya dan dimakruhkan memejamkannya. Yang kelima, melakukan jeda dengan ukuran baca lafaz subhanallah di 6 tempat. Yang pertama, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Yang kedua, antara doa iftitah dan ta'awud. Yang ketiga, antara ta'awud dan surat Fatihah. Yang keempat, antara akhir surat Fatihah dan lafaz amin. Yang kelima, antara amin dan membaca surat. Yang keenam, antara surat dan ruku. Yang keenam, membaca doa iftitah. Yang ketujuh, membaca ta'awud. Yang kedelapan, membaca amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Yang kesembilan, membaca ayat atau surat dari Al-Quran yang lebih utama. Ada 3 ayat atau lebih 1 surat lebih utama daripada sebagian surat, walaupun sebagian surat itu lebih panjang. Yang ke-10, membaca dengan nyaring pada sholat-sholat yang disunnahkan, membaca nyaring dan membaca dengan pelan pada sholat-sholat yang disunnahkan membaca pelan. Yang ke-11, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama atas rakaat kedua. Yang ke-12, membaca takbir intikal atau perpindahan dari tiap-tiap rukun kecuali i'tidal. Yang ke-13, membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Yang ke-14, duduk istirahat ketika bangun dari sujud sebelum berdiri. Yang ke-15, duduk iftiros pada setiap duduk dalam sholat kecuali duduk tasahud akhir. Yang ke-16, duduk tawaruk pada duduk tasahud akhir. Yang ke-17, berhias diri dengan memakai imamah atau kopiah, memakai sorban, memakai jubah, memakai cincin. Bagi laki-laki disunahkan dari perak dan diharamkan dari emas, serta memakai wangi-wangian. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lu gua